Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ide Palupi dengan NIM 404211014, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Saya akan menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah. Sejarah dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, yang mana khalifah pertama adalah Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Alin ibnu Al-Abbas. Dinasti Abbasiyah berdiri karena adanya peralihan tampak kepemimpinan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah. Peralihan tersebut terjadi setelah Abdul Al-Muttalib dan keluarga Alwiyin keturunan Ali ibnu Ali Thalib ibnu Al-Muttalib juga didukung oleh Islam non-Arab mewali. Adapun faktor-faktor yang memicu peralihan ini yaitu penindasan Bani Umayyah terhadap pengikut Ali ibnu Abi Thalib, khususnya terhadap Bani Hashim pada umumnya, diskriminasi terhadap umat Islam non-Arab, mereka tidak diberikan kesempatan menduduki jabatan pemerintahan. Bani Umayyah dianggap telah melanggar norma-norma Islam dan hak-hak asasi manusia dengan terang-terangan. Selain itu, Abbasiyah juga mengklaim bahwa untuk memegang tampuk kekuasaan Islam adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Klaim ini timbul sejak wafatnya Rasulullah. Di samping itu, sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah terdapat 3 proses utama, yaitu menjadi pusat kegiatan antara satu yang lainnya mempunyai kedudukan tersendiri dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah. 3-4 pusat kegiatan tersebut adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Humaimah adalah tempat yang tentram, damai, dan makmur, di mana tempat tersebut bermukimnya keluarga Bani Hashim, baik dari pendukung Ali maupun pendukung keluarga Abbas. Kufah merupakan daerah yang penduduknya menganut aliran Syariah yang selalu bergejolak dan ditindas oleh Bani Umayyah. Khurasan merupakan tempat yang warganya pemberani, kuat fisik, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh nafsu, dan tidak mudah bingung terhadap kepercayaan yang menyimpang. Dari sinilah yang akhirnya dinasti Umayyah runtuh dan berdiri menjadi dinasti Abbasiyah. Yang kedua yaitu kepemerintahan dinasti Abbasiyah. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sesuai budaya, berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu. Para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang periode pertama yaitu masa pengaruh Persia. Pada periode pertama, dinasti Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Wasik pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian prestasi orang-orang non-Arab dalam perkembangan dinasti ini, khususnya orang-orang Persia, dan perkembangan dinasti yang berfokus pada pembangunan peradaban Islam. Pada periode yang kedua yaitu masa pengaruh Turki. Berbeda dengan periode pertama, pada periode kedua ini justru dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Saat itu, kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam
menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mustalim untuk mengambil alih kekuasaan. Periode ketiga yaitu masa pengaruh dinasti Buwaihi. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang didomisili dinasti Buwaihi dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Baghdad ke Syarus, tempat Khalifah Ali bin Buwaihi berkuasa. Meskipun politik di periode ini kacau, namun dinasti Bani Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak ilmuwan lahir di periode ini seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibu Muskawai. Yang keempat, periode keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Pada periode ini pengaruh dinasti Buwaihi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Pamsyaya yang dibawa oleh Bani Buwaihi pun mulai ditinggalkan, namun domisili Bani Seljuk pada dinasti Bani Abbasiyah tidak berlangsung lama. Terjadi konflik internal yang akhirnya menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Yang kelima, periode kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, berlangsung sejak tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini, akhirnya dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran, peluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi dan meninggalkan kesan bagi umat Islam, di antaranya ilmuwan yang masyhur, ilmu pengetahuan dan pemikiran modern, serta bangunan-bangunan bersejarah. Kejayaan yang diperoleh pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Mansur, ibu kotanya dipindah dari Al-Hashimiyah dekat Kufah ke Baghdad pada tahun 149 Hijriah atau 762 Masehi. Ini dilakukan untuk menjaga stabilitas negara. Pemilihan Baghdad ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan dan telah melalui pemilihan yang mendalam. Bahkan Al-Mansur mengesahkan beberapa orang ahli untuk meneliti keadaan udara, tanah, dan lingkungan. Dan di kota Baghdad inilah dijadikan kota peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Baghdad mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Selama memerintah, Harun al-Rashid membawa negara dalam keadaan makmur, kejayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun masih ada pemberontak, dan perluasan wilayah dari Afrika Utara hingga India. Di antara beberapa kemajuan terdapat dalam berbagai bidang, yaitu bidang agama, yaitu fikih. Pada masa Abbasiyah lahir pada tokoh fikih dan pendiri mazhab, di antaranya Imam Abu Hanifah 700 sampai 767 Masehi, Imam Malik 713 sampai 795 Masehi, Imam Syafi'i tahun 767 sampai 820 Masehi,
Yang keempat, Imam Ahmad bin Hambali 780 sampai 855 Masehi. Ilmu tafsir pada ahli tafsir pada masa Abbasiyah adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, dan Abu Muslim Muhammad bin Bahar Isfahani. Ilmu hadis di antara pada ahli hadisnya yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Baihaqi. Ilmu kalam, tokoh-tokohnya adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Muturidi, tokoh Asy'ariyah, Wahasil bin Atta, Abdul Husayi Al-Alaf, Al-Jubai. Ilmu bahasa yaitu Imam Sibawah 183 Hijriyah, Al-Qiyasi, Al-Zakaria, Al-Fara. Itu yang kedua, bidang umum. Pada bidang umum ini berkembang berbagai kajian dalam bidang filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geometri, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, kimia, sejarah, dan sastra. Dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari dan sebenarnya disintegrasi terjadi sejak pada akhir zaman Umayyah, tetapi hal ini berbeda dengan dinasti Abbasiyah. Kekuasaan ini tidak pernah diakui oleh Islam di wilayah Spanyol dan Afrika Utara, kecuali Mesir. Bahkan kenyataannya banyak wilayah yang tidak dikuasai oleh khalifah, sehingga daerah-daerah tersebut berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur provinsi yang bersangkutan. Ada kemungkinan bahwa para khalifah Bani Abbasiyah sudah cukup puas dengan pengakuan nominal dari provinsi-provinsi tertentu dengan pembayaran upeti. Alasannya pertama, mungkin para khalifah tidak cukup kuat untuk membuat mereka tunduk kepadanya. Yang kedua, penguasa Bani Abbas lebih menitik beratkan pembinaan peradaban dan kebudayaan daripada politik dan ekspansi. Akibat dari menitik beratkan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik, yaitu beberapa provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dan dari genggaman penguasa dinasti Abbasiyah. Adapun dinasti yang lahir dan memerdekakan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah adalah yaitu ada Tariyah di Khurasan, Persia pada tahun 820 sampai 872 Masehi, dan Safaria di Fars, Persia 868 sampai 901 Masehi, Samaya di Transylvania 873 sampai 999 Masehi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Bani Abbasiyah adalah yaitu luasnya wilayah Daulat Abbasiyah. Sementara pusat dengan daerah sulit dialihkan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. Yang kedua, yaitu dengan profesionalisme angkatan bersenjata. Ketergantungan kekhalifah kepada mereka sangat tinggi. Yang terakhir yaitu keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar pada saat kekuatan militer menurun.
Khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman bajasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.